Hai Sobat Sehat, bertemu lagi dengan saya Debbie dalam acara podcast Sarehat. Salamun rekan sehat. Baik, pada hari ini kita sudah ditemani dengan dokter. Wes. Kira-kira ini harus memperkenalkan diri sendiri atau saya memperkenalkan, Dok? Nggak usah, nggak usah Monggo, perkenalan. monggo boleh memperkenalkan diri kepada Sobat Sarehat. Baik, nama saya Dr. Rahmat Andriadi, spesialis paru yang bertugas di Rumah Sakit Salamun. Oh gitu. Kira-kira eh, buka kliniknya jam berapa, Dok? Buka klinik setiap hari Nggih. dari jam 7 sampai jam 13. Baik, mungkin rekan Sarehat yang ingin berkonsultasi tentang penyakit paru ya, Dok ya. Siap. Ya. Jadi, Dok, pada tema hari ini tentang pneumonia. Apa sih, Dok, sebenarnya pneumonia itu? Ya. Jadi pneumonia itu suatu peradangan pada parenkim paru yang disebabkan oleh berbagai macam bisa bakteri, bisa virus, bisa mikroorganisme lain gitu ya. Nah, yang sekarang lagi mulai mewabah ya, Nggih. itu kemarin di Cina bagian utara, ini terjadi ledakan angka kesakitan atau kunjungan ke rumah sakit akibat pneumonia, terutama pada pasien anak-anak. Kemudian ternyata dalam minggu-minggu ini terjadi ledakan di Singapura dan Malaysia. Nah, Indonesia perlu waspada nih, jangan sampai terjadi wabah COVID jilid 2 ya gitu. Dimana kalau COVID itu kan juga menyebabkan pneumonia atau peradangan paru, tapi dia disebabkan oleh virus. Nah, sekarang yang lagi mewabah itu mudah-mudahan nggak masuk Indonesia, nggak jadi pandemi di Indonesia, yaitu bakteri, jenisnya adalah Mycoplasma pneumoniae gitu. Mycoplasma gitu, Dok ya. Mycoplasma pneumoniae. Itu bakteri ya, Dok ya. Yaitu bakteri, dia yang termasuk bakteri atipikal. Kan bakteri ada yang tipikal, ada yang atipikal. Nah, Mycoplasma pneumoniae ini yang atipikal. Nggih. Jadi nanti bisa kita lihat gejalanya itu tidak seperti yang COVID sebelumnya ya. Jadi memang ada demam, kemudian ada batuk, ada sesak napas gitu. Nah, tapi ini terjadi banyak menyerang pada usia anak-anak Anak-anak. sekolah gitu. Jadi tetap berbeda ya, Dok. Itu COVID dengan apa tadi? Mycoplasma Mycoplasma. pneumoniae. Itu kalau COVID itu virus, kalau Nggih. Mycoplasma ini bakteri. Tapi dia menyebabkan suatu hal yang menyebabkan peradangan pada paru-paru gitu. Terus gini, Dok. Kan ini sedang mewabah nih ya. Ya. Siapa tahu ini masuk ke Indonesia ya, jangan sampai tiba-tiba akhirnya mewabah ke Indonesia yang tidak diharapkan. Nah, tanda awal gejalanya apa, Dok? Tanda awal gejala biasanya itu demam ya. Demam, kalau demamnya sudah teratasi, kan biasanya kalau demam ibu-ibu atau orang tua itu sudah menyiapkan obat Ya, anti demam kan di rumah. iya betul. Nah, kemudian gejala yang timbul berikutnya adalah batuk. Jadi batuknya ini signifikan. Jadi nanti pasien yang mendapatkan infeksi Mycoplasma pneumoniae itu batuknya bisa tahan berminggu-minggu bahkan berbulan gitu. Jadi bisa masking dengan TBC ya, di mana Indonesia sendiri kan menduduki peringkat kedua di dunia dan Jawa Barat sendiri menduduki peringkat pertama nasional gitu. Jadi kalau TB itu kan batuk lebih dari 2 minggu, itu kita ada kecurigaan untuk memeriksakan dahaknya ya. Nah, pada Mycoplasma pneumoniae ini batuknya bisa berminggu-minggu bahkan berbulan gitu. Nah, ini makanya perlu pemeriksaan lebih lanjut jika gejala klinis yang dialami oleh pasien tidak kunjung mereda gitu. Berupa apa, Dok, pemeriksaannya itu? Jadi kalau pemeriksaan Mycoplasma pneumoniae ini seperti pemeriksaan COVID ya, dilakukan PCR. Jadi swab
pada mukosa hidung atau pada swab tenggorokan untuk menemukan adanya Mycoplasma pneumoniae. Kemudian juga pemeriksaan ronsen toraks, ronsen dada, pemeriksaan lab lain darah ya. Pada pasien pneumonia yang disebabkan oleh Mycoplasma ini kemungkinan leukositnya bisa normal atau meningkat sedikit. Nah, kalau pada yang berat kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti CRP, kemudian D-dimer, hampir mirip-mirip dengan pemeriksaan COVID. Gitu. Oh, gitu. Nah, kalau untuk TBC sendiri, Ya. kita lakukan pemeriksaan tes cepat molekuler dengan GenExpert. Nanti di situ hasilnya kan bisa membedakan kalau dia ternyata Mycobacterium tuberculosisnya terdeteksi, maka kemungkinan besar dapat dipastikan itu penyakitnya disebabkan oleh TBC. Ya. Tapi juga bisa diinfeksi oleh kuman lain. Jadi di Indonesia itu bisa udah kena TB, ternyata kena infeksi oleh kuman lain gitu. Bisa juga. Cara penularan pneumonia Mycoplasma ya dok ya? Ya. Itu bagaimana dok? Ya, Mycoplasma pneumonia ini dia kayak airborne disease ya. Dia termasuk airborne disease. Jadi penularannya lewat droplet. Jadi droplet itu apa ya? Droplet itu percikan ludah yang halus, aerosol dari penderita yang aktif terinfeksi Mycoplasma pneumonia, kemudian menular ke lawan bicara atau lingkungan sekitar. Gitu. Oh, berarti tetap masker ya dok ya? Tetap masker, Cuci kemudian pola hidup bersih dan sehat, jaga jarak. Jadi kalau memang sakit, jangan bepergian, gitu. Istirahat, stay isolasi di rumah. Siap. Ada kemungkinan nggak ya dok ya, dalam waktu dekat ini kan kita sudah mewabah nih di luar negeri nih, ada kemungkinan masuk pasti ya dok ya? Kemungkinan selalu ada ya. Dari 2 minggu yang lalu itu terjadi lonjakan di Cina. Okay. Nah, beberapa hari belakang ini sudah sampai ke Singapura dan Malaysia. Itu kan negara tetangga kita ya, dekat banget. Iya betul. Gitu. Jadi pola hidup bersih dan sehat, kemudian protokol COVID mungkin ya, kayaknya perlu digalakan lagi. Protokol dalam artian yaitu tadi ya, memakai masker, menjaga jarak, kemudian kalau sakit ya jangan paksakan bepergian kemana-mana. Betul ya dok ya. Kadang kita tuh merasa ya COVID ini sudah dianggap sudah menjadi kehidupan kita sehari-hari, jadi merasa sudahlah selesai menggunakan masker dan kembali longgar, tidak mencuci tangan, menganggapnya sudah kan kita sudah kebal. Ya mungkin dengan bakteri baru ini ya dok, membuat kita harus waspada lagi sepertinya. Ya. Sebenarnya Mycoplasma bukan bakteri baru, tapi lagi booming lagi dia, mewabah lagi. Begitu ya dok ya. Tapi apakah itu sama seperti COVID yang pertama itu yang menyebabkan kematian, terus atau yang dianggap serem yang kita harus memakai APD lengkap, itu bagaimana dok menurut dokter? Untuk Mycoplasma pneumonia ini sama ya, ada derajat-derajatnya ya, jadi tergantung. Kemudian untuk namanya penyakit infeksi menular tetap jadi perlakuannya untuk nakes ya tetap menggunakan APD, namun APD-nya APD yang seperti apa, jadi tidak seperti yang awal-awal COVID ya, yang pakai gaun, pakai Google Mask gitu. Jadi mungkin untuk nakes ke depan perlu waspada juga ya. Mungkin tidak menggunakan APD, tapi cukup pakai masker yang sesuai. Jadi yang bisa mencegah penularan. N95 perlu. Kemudian hands glove. Kemudian cuci tangan setelah melakukan pemeriksaan atau kontak dengan pasien. Dok, ini kan dokter berdinas di klinik Salamon nih. Siap, di rumah sakit di Salamon. Rumah sakit Salamon deh. Dok,
untuk menghadapi ini nih. Nah, apa yang sudah disiapkan nih, Dok, di Salaman ini? Oke, yang udah disiapkan tentu saja eh, kita tidak 100% meninggalkan prokes COVID ya. Betul. Ya, Nakes-nakesnya tetap menggunakan APD minimal walaupun tidak seperti COVID ya. Menggunakan masker N95, kalau tidak punya masker N95, masker bedah 2 lapis. Itu yang selama ini saya alami sih sudah cukup membarier penularan dari pasien aktif ke kita ya. Kemudian pola hidup bersih dan sehat. Kemudian juga untuk obat-obatan, tentu kita juga persiapkan ya. Untuk Mycoplasma pneumonia ini sendiri, karena dia atipikal, jadi bakterinya ini tidak berdinding, ya, Dok. jadi dia tidak sensitif terhadap antibiotik beta-laktam. Jadi yang sensitif itu golongan makrolide seperti azitromisin, clarithromycin, kemudian quinolone respirasi seperti levofloxacin, moxifloxacin. Nah itu alhamdulillah dari bagian farmasi udah siap, itu udah ready itu. Semoga ya, Dok ya. Semoga dengan kesiapan di Salamon ini tiba-tiba apabila memang terjadi wabah seperti COVID yang sebenarnya kita tidak mengharapkan ya, Dok ya. Iya, Insya Allah Salamon siap berarti ya, Dok ya. insya Allah Salamun siap. Cuman ya memang ketakutan masyarakat tentang COVID itu mungkin karena saat awal-awal COVID itu ilmunya belum terlalu dalam ya. Jadi selalu menganggap bahwa itu suatu hal yang berat akan dihadapi. Nah, ini nih akan masuk lagi nih. Nah, apakah kalian bagaimana kita mengedukasinya ke masyarakat? Sementara masyarakat kan hanya kita hanya bisa googling, Ya, scroll. betul. Nah, itu. Nah, untuk salah satu alternatif ya, ini kita mengadakan podcast ya, Ya, edukasi untuk masyarakat. Jadi kepada ibu-ibu orang tua yang memiliki anak usia sekolah, kalau anaknya itu sakit, jangan dipaksakan untuk sekolah. Stay dulu di rumah, diobatin, dikasih makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Nanti kalau sudah sehat kembali baru bergabung sekolah. Karena yang terdampak sekali adalah anak-anak usia sekolah. betul. Anak-anak usia sekolah bisa kita lihat ya. Hari ini si A, si B nggak masuk karena sakit. Besok si C, si D. Iya. Jadi itu seperti muter aja. Iya, Nah, betul. untuk memutus rantai tersebut, biar tidak saling menularkan, maka perlu pengertian dari orang tua dan pihak sekolah ya. Jadi kalau ada anak murid yang sakit, diperkenankan untuk tidak masuk. Gitu. Jadi diobati dulu, disembuhkan dulu, nanti kalau sudah sehat baru bergabung lagi. Jadi memutus penularannya seperti itu. Oh, gitu. Ini kan pasti menyerang anak-anak ya, Dok, di bawah. Ya. Ada kemungkinan nggak menyerang yang sudah dewasa? Iya, untuk dewasa juga menyerang juga dia. Oh begitu. Iya. Jadi tidak hanya anak-anak ya, Dok ya? Ya, tapi memang yang terdampak banyak pada negara Cina, kemudian Singapura dan Malaysia memang anak-anak gitu. Tapi orang tua juga bisa tertular. Karena ini kan sifatnya penularan lewat droplet ya, Oh, iya. termasuk airborne disease lah. Baik. Dok mungkin bisa memberikan tips, trik pada pemirsa Sarehat bagaimana pencegahannya, penanggulangannya apabila memang mencegah terjadinya pneumonia Mycoplasma tersebut. Ya. Jadi untuk preventif ya, jadi vaksinasi itu tetap diberikan ya, perlu diberikan pada anak-anak, kemudian pada orang dewasa juga yang misalnya belum dapat vaksin COVID, segera mendapatkan vaksin COVID, kemudian vaksin pneumonia. Kemudian untuk ibu-ibu atau orang tua, ini yang masih menyusui sebisa mungkin berikan ASI ya untuk meningkatkan imun dari buah hatinya, kemudian beri makanan-makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, kemudian jangan kontak dengan banyak orang. Ya, kasihan kan banyak anak kecil itu
apa ya, sering dibawa jalan-jalan sama orang tuanya, jadi kontak sama banyak orang. Nah, itu perlu diwaspadai. Kalau ke tempat ramai, gunakan masker ya, kemudian jaga jarak, kemudian terapkan pola hidup bersih dan sehat. Sering cuci tangan, rajin-rajin cuci tangan. Kalau menderita, jangan beraktivitas kalau sedang sakit. Kemudian kalau sakitnya tidak mereda, bawa ke fasilitas kesehatan lebih lanjut untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Mungkin seperti itu. Semoga ini tidak mewabah ke Indonesia ya, Dok. Amin, amin. Mudah-mudahan jangan sampai ada jilid-jilid berikutnya ya. Betul. Baik, terima kasih Dr. Rohmat atas ilmunya, meskipun sedikit banyak sudah membuat kita mengerti ya. Semoga untuk Sobat Sarehat bisa mengerti tentang pneumonia Mycoplasma. Baik, demikian dari saya. Terima kasih sekali lagi Dr. Rohmat. Sama-sama, Mbak. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share Salamun TV. Baik Dok, kita punya salam Sarehat. Siap. Salam sehat bersama Salamun mengudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.